Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang hati, kedudukan, keadaan, penyakit dan pengobatannya. Kita sudah sampai ke bagian Allah sebagai peneguh hati. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang meneguhkan hati para hambanya yang saleh. Dia yang memberi ilham kepada hati mereka agar bersabar menghadapi ujian-ujian yang berat sehingga dapat menyelesaikan dengan ketenangan dan keluasan pikiran. Dia yang memasukkan rasa takut dan gusar ke dalam hati musuh-musuhnya sehingga kemenangan berada di pihak orang-orang yang beriman dan kekalahan berada di pihak orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati Ashabul Kahf. Allah berfirman tentang Ashabul Kahfi, para penghuni gua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Al-Kahfi 14. Dan kami telah meneguhkan hati mereka pada waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Rabb selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Al-Kahfi ayat 14. Allah mendukung hati mereka dengan kesabaran dan pemantapan. Dia meneguhkan dengannya dengan cahaya keimanan dan mengukuhkannya dengan ruh darinya, sehingga mereka mengeraskan perkataan-perkataan mereka di hadapan orang-orang kafir yang menakut-nakutinya dalam ancaman terhadap mereka. Mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihim ilaha. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Rabb selain Dia. Di antara keteguhan hati mereka adalah ketika mereka harus bersabar dengan meninggalkan tempat tinggal mereka yang berada di antara kaum mereka dan menjauhkan atau memisahkan diri dari kerusakan hidup serta pergi ke gua untuk menyelamatkan agama mereka. Allah berfirman tentang peneguhan hati Ibu Musa alaihissalam. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan menjadi kosonglah hati Ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Al-Qasas ayat 10. Ibu Musa alaihissalam menghanyutkan putranya Nabi Musa alaihissalam ketika masih bayi ke sungai Nil dengan ilham dari Allah Ta'ala. Ia pun menjadi sangat gusar ketika mendengar berita bahwa anaknya itu jatuh ke tangan Raja Fir'aun. Ia hampir saja menjerit keras-keras dan berkata, wahai anakku, sehingga rahasia dapat terbongkar kalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meneguhkan hatinya dengan memberi ilham kepadanya agar bersabar dan berteguh hati. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati ahli Badar. Tentang ahli Badar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan serta untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian. Al-Anfal ayat 11. Itu terjadi pada Perang Badar. Hari pertemuan dua pasukan. Pasukan orang-orang Islam yang jumlahnya sedikit berhadapan dengan pasukan musyrikin yang jumlahnya banyak. Allah Ta'ala memasukkan ketenangan ke dalam hati orang-orang Islam dan menidurkan mereka. Kantuk itu terjadi pada malam hari sebelumnya. Kantuk itu terjadi pada malam hari sebelum berkorbannya peperangan yang akan terjadi esoknya. Tidur yang menimpa orang-orang Islam itu sungguh menakjubkan. Padahal mereka sedang menghadapi peristiwa penting, tetapi Allah meneguhkan hati mereka. Ali radhiyallahu anhu yang dimuliakan oleh Allah berkata, "Ma kana farisu yaumi badrin ghairal miqdad ala farasin ablaqa wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah." Rawahul Baihaqi. Tidak ada seorang pun di antara kami yang menjadi prajurit berkuda selain Al-Miqdad yang membawa kuda belang, berkulit hitam dan putih. Kami semua tertidur kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengerjakan salat dan menangis di bawah sebatang pohon hingga pagi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Para ahli sirah menceritakan bahwa orang-orang kafir pada perang Badar mendahului orang-orang Islam mendapatkan air pada suatu tempat di daerah Badar. Mereka menguasai air itu, sementara orang-orang Islam gelisah karena tidak mendapatkan air. Mereka pun kehausan dan kepanasan. Sebagian mereka yang tergoda oleh bisikan setan berkata, kita mendakwakan diri bahwa kita adalah wali-wali Allah dan di antara kita ada Rasulullah, tetapi keadaan kita seperti ini. Sementara orang-orang musyrikin menguasai air, kemudian Allah menurunkan hujan sehingga air pun mengalir memenuhi lembah-lembah. Mereka minum, mandi, bersuci dan memberi minum unta-unta mereka. Bumi yang dibuat ajang pertempuran kedua pasukan ini pun menjadi kempal mengeras. Langkah kaki orang-orang Islam menjadi tegap dan kuat di tengah-tengah medan peperangan. Poin selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati para ahli sihir Firaun. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati para ahli sihir Firaun atas keimanan. Peneguhan itu terjadi ketika mereka beriman kepada Musa alaihissalam dan ketika diancam Firaun dengan penyalipan, penyincangan dan pembunuhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى Wallahu khairu wa abqa. Taha ayat 71 sampai 73. Berkata Fir'aun, apakah kalian telah beriman kepada Musa sebelum saya memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Maka sesungguhnya saya akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang dan bertimbal balik. Dan sesungguhnya saya akan menyalib kalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan engkau daripada bukti-bukti yang nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami dari Rabb yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya serta lebih kekal azabnya. Taha ayat 71 sampai 73. Poin selanjutnya, dan ini adalah poin kelima, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman pada zaman yang mana kebanyakan orang membelakangi agama dan mengingkari syariah. Maka barang siapa jujur atau benar imannya, niscaya ia teguh di atas kebenaran. Mengahlakkan kebatilan, mengerjakan kewajiban-kewajiban dan berperang pada dan berpegang pada sunnah. Gertakan tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Ancaman tidak menjadikannya lemah dalam menjalankan agama dan ejekan serta hinaan tidak akan menjadikan jiwanya kerdil. Baik itu berada dalam keluarga yang tengah berkembang penyelewengan di antara anggota-anggotanya maupun dalam lingkungan umum tempat mereka berpegang dengan nilai-nilai agama. Menjumpai penghinaan dan penyiksaan tidaklah mengherankan karena Rasulullah SAW yang selalu benar dan dibenarkan itu telah mengabarkan tentang apa yang akan dijumpai orang mukmin pada akhir zaman. Seperti sabda beliau, Inna min waraikum ayyam as-sabr. As-sabru fihinna mithlul qabdi ala al-jamri. Lil'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Sesungguhnya di belakang kalian nanti terdapat hari-hari yang sangat membutuhkan kesabaran. Sedang bersabar pada hari itu seperti menggenggam bara. Bagi seseorang yang sanggup bersabar pada hari-hari itu, pahalanya seperti pahala 50 orang yang melakukan suatu amal yang sama pada zaman kalian sekarang. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Sabda beliau pula, لا تزال طائفة من أمتي على الحق
Zahirina la yadurruhum man yakhluluhum hatta ya'ti amrullah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Ada sekelompok dari umatku yang selalu tampil di atas kebenaran. Mereka tidak goyah meskipun orang lain tidak mau menolong mereka sampai datang ketetapan Allah. Diriwayatkan Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kajian selanjutnya yang merupakan poin di mana Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ketakutan dalam hati. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.